Get ready Champions of the world! for the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. 3 countries, 16 cities, 48 teams, 104 games. All of us, united as individuals, united as billions. So you and all of you, bring your game to the beautiful game. We are FIFA. We are football. New song, Somos. We are 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semuanya, dimanapun dan kapanpun kalian menonton konten ini. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Mr. Adil Sofi TV. Dan kali ini di konten terbaru dari channel ini, saya akan berbagi bagaimana hasil dari pertandingan matchday ke-7 dan 8 yang digelar di tanggal 20 sampai 25 Maret 2025. Tentu saja dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round ketiga. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita intip hasilnya dan juga klasemen sementara dari round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hingga matchday ke-8 yang sudah selesai dimainkan. Kita mulai dari match pertama, di mana Indonesia bertandang ke Sydney menghadapi Australia, di mana Indonesia dibantai dengan skor yang cukup mencolok, yaitu 5-1. Sebuah debut yang memang kurang mengenakan bagi Patrick Kluivert, tetapi di pertandingan selanjutnya lawan Bahrain, Indonesia bisa bangkit dan bisa mengalahkan Bahrain 1-0. Ini dia, Australia berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 5-1. Kita lanjut ke pertandingan kedua, Jepang lawan Bahrain, yang dimenangkan oleh Jepang dengan skor 2-0. Sekaligus memastikan timnas Jepang menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 bersama dengan Iran, New Zealand, dan juga bersama dengan Argentina. Ini dia, Jepang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Korea Selatan ditahan imbang Oman dengan skor 1-1. Ya, ini pertandingan selanjutnya. Ini di tanggal 20 Maret ya. Uzbekistan berhasil mengalahkan Kyrgyzstan 1-0. Iran mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor yang meyakinkan 2-0. Kemudian tuan rumah Arab Saudi yang berhasil mengalahkan China lewat gol tunggal Salem Al-Dosari membawa Arab Saudi, mereka menang 1-0. Qatar menang dengan skor yang identik seperti pertandingan Australia lawan timnas Indonesia, yaitu 5-1, menang atas Korea Utara. Kemudian Jordania mengalahkan Palestina dengan skor 3-1. Dan di pertandingan terakhir di tanggal 20 Maret di matchday ke-7, di mana Irak ditahan imbang Kuwait dengan skor 2-2. Kuwait sempat unggul terlebih dahulu sebelum akhirnya disamakan oleh Irak, sehingga membuat Irak terhindar dari kekalahan atas Kuwait dan berhasil mengamankan 1 poin, dan skor berakhir imbang 2-2. Itu di tanggal 20 Maret, ya, itu di matchday ke-7. Sekarang kita akan masuk ke matchday yang ke-8 di tanggal 25 Maret. Dimulai dengan pertandingan antara Jepang lawan Arab Saudi yang harus berakhir tanpa gol, alias 0-0. Tidak ada gol, tidak ada pemenang di pertandingan ini, harus berbagi angka 1. Australia berhasil mengalahkan China di pertandingan away mereka di kandang China. Mereka berhasil mengalahkan tuan rumah China dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Korea Utara masih juga meraih hasil imbang. Kali ini lawan Yordania dengan skor 1-1. Nah, ini dia, Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan penting lawan Bahrain dengan skor 1-0. Setelah di pertemuan sebelumnya di Bahrain kita gagal meraih kemenangan karena kita ditahan imbang 2-2. Kemenangan sudah di depan mata, harus pupus sirna. Tapi akhirnya kita bisa balaskan itu dengan kemenangan di Gelora Bung Karno dengan skor 1-0.
dan membuka asa Indonesia untuk bisa paling tidak bisa bermain di round keempat dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian Qatar yang berhasil mengalahkan Korea Utara dengan skor yang meyakinkan 5-1 justru harus takluk di kandang Kirgistan dengan skor 3-1. Kemudian Iran menjadi tim kedua dari benua Asia yang berhasil memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko bersama dengan tim nasional Jepang setelah berhasil bermain imbang lawan Uzbekistan dan mengamankan 1 poin yang berharga untuk bisa bermain kembali di Piala Dunia. Skor berakhir imbang 2-2. Kemudian Irak yang berhasil menahan imbang Kuwait dengan skor 2-2 di Basra, justru mereka harus takluk dari semangat atau spirit pantang menyerah dari para pemain Palestina, sehingga akhirnya Palestina berhasil mengalahkan tim nasional Irak dengan skor yang meyakinkan 2-1. Ya, mungkin semangat dari tim nasional Indonesia ini menular juga nih ke para pemain Palestina, sehingga para pemain Palestina ini bisa meraih kemenangan penting atas tim nasional Irak dengan skor 2-1. Kemudian di pertandingan selanjutnya, Kuwait yang bermain imbang lawan Irak di Basra dengan skor 2-2, mereka ketika bermain di kandang sendiri harus menyerah dari tim tamu Oman dengan skor 1-0. Dan pertandingan terakhir adalah Korea Utara, tim tuan rumah, harus takluk dari tim tamu Uni Emirat Arab dengan skor 2-1. Itu dia tadi hasil pertandingan sampai dengan match day ke-8 yang baru saja dimainkan di tanggal 25 Maret kemarin dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita sekarang akan intip klasemen sementara sampai dengan match day ke-8 ini. Kita mulai dari grup A. Di grup A ada Iran yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Mereka berhasil mengoleksi 6 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Selisih gol mereka adalah 9 dan koleksi poin mereka adalah 20. Disusul Uzbekistan yang berada di peringkat kedua dengan 5 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Selisih gol mereka adalah 4 dengan nilai 17. Kemudian di peringkat 3 ada Uni Emirat Arab dengan 4 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Defisit gol mereka adalah 7 dengan nilai 13. Ada Qatar di peringkat keempat, 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Defisit golnya adalah minus 5 dengan nilai 10. Ada Kirgistan, 2 kali menang dan juga 6 kali kalah. Defisit gol mereka adalah minus 6 dengan nilai 6. Dan di peringkat ke-6, juru kuncinya adalah Korea Utara. 2 kali imbang dan 6 kali kalah, tidak bisa meraih 1 pun kemenangan. Defisit gol mereka minus 9 dengan nilai 2. Itu tadi dari grup A. Dari grup A, Iran memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kita lanjut ke grup B. Pemuncak klasemen adalah Korea Selatan. 4 kali menang, 4 kali hasil imbang, dan belum pernah menderita satupun kekalahan. Defisit gol mereka adalah 7 dengan nilai 16. Nah, ini yang menarik. Peringkat 2 ada Yordania, peringkat 3 Irak, dan peringkat 4 adalah Oman. 3 tim ini masih punya peluang yang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena Yordania dan Irak selisih poin mereka hanya 1. Sedangkan selisih poin Irak dengan Oman yang ada di peringkat keempat itu hanya 2 poin. Jadi 3 tim ini masih punya peluang yang sangat-sangat besar untuk bisa berada di peringkat kedua, untuk bisa memastikan 1 tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Karena lihat saja, Yordania ini nilainya 13, Irak nilainya 12, dan Oman ini nilainya 10. Jadi ketiga tim ini masih punya peluang untuk bisa merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Yordania 3 kali menang, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah. Irak 3 kali menang, 3 kali imbang, 2 kali kalah. Sedangkan Oman 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Ya, jadi di grup B ini persaingan yang sangat ketat akan terjadi antara Yordania, Irak, dan juga Oman. Karena saya katakan sekali lagi, 3 tim ini yang ada di grup B masih punya peluang yang begitu besar untuk bisa bermain di Piala Dunia. Di peringkat kelima ada Palestina. Palestina berhasil meraih 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan menderita 4 kali kekalahan dengan nilai 6. Dan di posisi juru kunci ada Kuwait, 5 kali imbang, 3 kali kalah dengan nilai 5. Pemuncak klasemennya adalah Korea Selatan. Dan di grup C, itu tadi grup B ya, ini dia grup C. Jepang
memastikan diri sebagai tim pertama dari Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka berhasil mengoleksi 20 poin, hasil 6 kali menang dan 2 kali hasil imbang. Kemudian disusul oleh Australia, 3 kali menang, 4 kali hasil imbang dan 1 kali kalah. Nilai mereka adalah 13. Kemudian di peringkat ketiga ada Arab Saudi yang meraih poin 10, hasil dari 2 kali menang dan 4 kali hasil imbang serta 2 kali kekalahan. Tim nasional Indonesia berada di zona 4 besar, zona untuk bisa lolos ke round 4. Karena Indonesia meraih 2 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan menderita 3 kali kekalahan dengan nilai 9. Sedangkan di peringkat 5 dan 6 ada tim nasional Bahrain dan juga China yang masing-masing mengoleksi poin 6. Bahrain 1 kali menang, 3 kali hasil imbang dan 4 kali kalah, sedangkan China 2 kali menang dan 6 kali kalah. Dan Indonesia masih punya peluang untuk bisa bermain minimal di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena kalau untuk mengejar runner up ya rasanya sangat mustahil sekali sih, karena Indonesia juga harus bergantung pada hasil pertandingan tim-tim yang ada di atasnya seperti Arab Saudi, Australia. Jepang sudah memastikan diri lolos karena Australia sudah tidak bisa mengejar selisih poin dari Jepang ya, karena selisih poinnya sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Australia. Nah, yang akan sangat menarik adalah perebutan satu tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan diperebutkan oleh Arab Saudi atau Australia. Jadi dua tim ini yang ada di grup C masih harus berebut satu tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Grup B ketat dan grup C pun juga masih sangat ketat persaingannya ya. Dan Indonesia juga masih punya peluang juga untuk bisa bermain di Piala Dunia. Ya, kemungkinan besar adalah peluang untuk bermain di round 4. Asalkan tim nasional Indonesia harus bisa mengantongi minimal 1 kali kemenangan lagi menghadapi China. Indonesia wajib meraih kemenangan lawan tim nasional China yang akan dimainkan di tanggal 5 Juni nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ketika kita bisa menang lawan China, otomatis kita lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlepas dengan apapun nanti hasil pertandingan terakhir kita nanti antara Indonesia berhadapan dengan Jepang, karena nanti kita akan bermain di Jepang di tanggal 10 Juni. Walaupun Indonesia kalah tidak masalah, tetapi yang terpenting tanggal 5 Juni ini Indonesia wajib meraih kemenangan atas China supaya Indonesia masih punya peluang untuk bisa bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan harapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur round keempat. Kita terus doakan perjuangan-perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Mereka sudah berjuang mati-matian sampai dengan saat ini berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia tentu saja. Dan kita terus berdoa agar tim nasional Indonesia bisa mempersembahkannya terbaik bagi bangsa Indonesia dengan berhasil meraih hasil positif di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan mimpi kita semuanya agar Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 dengan pelatih baru Patrick Kluivert bersama dengan beberapa asistennya Alex Pastor dan kawan-kawan. Kita harapkan Patrick Kluivert bersama dengan asisten-asistennya bisa terus memoles tim ini supaya bisa berprestasi bukan hanya di kancah Asia saja tetapi juga di level dunia. Itu yang menjadi doa kita semuanya. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, peluang kita masih ada, asa kita bagi tim nasional Indonesia untuk bermain di Piala Dunia itu masih sangat terbuka, walaupun ya hampir mustahil sekali, tetapi kita tetap berdoa agar tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026 yang gak ketang round 4 lah. Kita akan berjuang ya, siapapun nanti lawannya di round 4, kita nggak boleh takut, kita harus hadapi itu dengan optimisme yang tinggi, dengan semangat yang begitu luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia, agar timnas kita bisa bermain Spartan, mempersembahkannya terbaik bagi tim nasional Indonesia. Sekali lagi, ini dia dua tim yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dari round 3 ini, Jepang dan Iran. Dua tim ini memang layak untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena sepanjang mereka berjuang di round 3 ini, permainan mereka begitu impresif dan mereka menyajikan permainan-permainan yang sangat menghibur. Jutaan bahkan miliaran pasang mata di seluruh dunia yang menyaksikan perjuangan mereka selama mereka berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai mereka akhirnya bisa mengamankan
tiket menuju ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan kita akan menyaksikan ini adalah ucapan selamat dari Presiden FIFA Gianni Infantino atas keberhasilan tim nasional Jepang dan tim nasional Iran lolos ke Piala Dunia 2026. Kita saksikan bersama. Many congratulations to Japan. Omedeto. Congratulations for being the first country to qualify for the FIFA World Cup 2026. Of course, in addition to the host countries, Canada, Mexico, and the United States of America, you deserve this qualification. You have been performing exceptionally well in all these World Cups. We all remember the emotions of the last World Cup in Qatar, the emotions that you gave to the entire world in a thrilling qualifying stage, passing the group stage. And we all remember as well you as a brilliant host of the 2002, or co-host, I should say, of the 2002 FIFA World Cup. Congratulations again, omedeto. See you in North America, United States, Canada, and Mexico in 2026. Bye-bye. Many congratulations to the Islamic Republic of Iran for brilliantly qualifying to the FIFA World Cup 26 in the United States, Mexico, and Canada. A great achievement for Iran, a football-loving country, a country of great football players, qualify now for the fourth consecutive time to a World Cup. We all have great memories as well of the last World Cup in Qatar, where Iran performed, of course, very well. Congratulations to Team Melli. All the best in the upcoming World Cup. Well done. Itu dia tadi, kita saksikan bersama bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan selamat yang setinggi-tingginya kepada tim nasional Jepang dan tim nasional Iran karena mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 dan juga mendampingi dua negara lainnya, Selandia Baru dan juga Argentina, yang masing-masing memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kita masyarakat Indonesia, jangan pernah berhenti berikan dukungan dan support kita bagi tim nasional Indonesia. Walaupun ya seperti saya katakan, peluang kita untuk lolos langsung dari round 3 ini hampir mustahil bisa kita dapatkan, tetapi peluang kita untuk lolos ke round 4 masih sangat terbuka lebar. Asalkan itu tadi, Indonesia wajib meraih satu kali kemenangan saja menghadapi tim nasional China. Karena satu kemenangan ini akan membawa Indonesia mengamankan posisi 3 ataupun 4 untuk bisa berjuang kembali di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan harapan timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi juara grup. Karena nanti di round 4, 6 tim yang berada di peringkat 3 dan 4 akan dibagi kembali menjadi 2 grup. Satu grup itu ada 3 tim, di mana hanya juara grup dari setiap grup yang akan lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan sisanya nanti runner-up grup di babak keempat akan kembali beradu di babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menentukan satu wakil Asia yang akan bermain nanti di Intercontinental Playoff atau pertandingan playoff antar konfederasi untuk memperebutkan satu tiket tersisa untuk bermain di Piala Dunia 2026. Kita doakan terus perjuangan dari Jai Itses, Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk tim nasional Indonesia. Dan kita juga harus berikan support yang positif untuk pelatih baru tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Kita berdoa agar tim-tim kepelatihan ini bisa menampilkan yang terbaik bagi permainan tim nasional Indonesia. Oke, sampai di sini dulu konten saya saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hadapan teman-teman semuanya. Tetapi saya berharap teman-teman semuanya suka dengan konten ini. Dan kita terus berdoa, dukung terus perjuangan tim nasional Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mr. Adil Sofi TV. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Dukung terus perjuangan tim nasional Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ciao. The lands of the spectacular, diverse, and the free.
Prepare to welcome the footballing world. A first-of-its-kind event. 48 teams, 16 cities, across 3 great countries. A celebration of excellence. A coming together of cultures and fandom. Vibrant and bright. Loud and proud. There's no better place for it. This will be big. From the mountains to the coast and everywhere in between. A party for the people and the players. The goal, well, that's clear. Sporting immortality. To achieve it, perfect precision. Athleticism and determination. Talent and teamwork. Fight, not flight. Standing up, shouting out, and showing the world we're here to play. The event of a century, coming to a town or a screen near you. The 2026 FIFA World Cup. The chance to make dreams a reality.